Jadi seakan-akan kan air di dalam itu jadi kristal ya, jadi es. Jadi di sini 38, ya udah 38 di umur 28 hari 38 terus. Strengthnya bisa naik terus, bahkan setelah dia berumur lebih dari 28, ini masih naik. Ya karena yang diberikan adalah uji tekan lateral, jadi dari samping. Jadi ada yang 0,15-nya, ada yang 0,12-nya. Untuk benda uji yang kuat tekannya tinggi, lebih tinggi dari sekitar 55 megapascal, pengujian dengan belerang itu merugikan. Sayang sekali, belerang itu modulusnya sangat beda dengan modulus beton mutu tinggi. Jadi besinya habis. Nah, ini setelah survei, kita melakukan pengambilan benda uji. Ini dilakukan di foto ini diambil, ini kan laut ya. Ini bukan dermaga ya. Ini adalah kapal dari beton. Arjuna Sakti namanya, cari di internet. Arjuna Sakti Barge. Jadi kapal untuk mengisi gas. Ya. Kayak ya kapal dari beton. Ya. Oke. Ini di Arjuna Sakti, kapal Arjuna Sakti diambil. Ini di core. Kan lubangnya kelihatan ya? Lubangnya kelihatan, dan harus dikasih air kan ini supaya debunya nggak kemana-mana, nggak membahayakan orang juga yang mengambil. Terus kalau besi itu, beton itu kalau di core pakai apa? Motongnya? Pakai diamond ya. Berarti kan mahal kan pengujian, ya? Ujungnya pakai diamond. Nah jadi kalian nanti punya duit banyak, membelikan istrinya atau ada yang dibelikan suaminya diamond. Kalau kalian kurang smart, kamu campur perhiasannya biar dia saling menggosok dan karatnya jadi berkurang karena dia saling menggosok. Diamond kan? Nah, kamu campur sama semua perhiasan-perhiasan yang lain. Jadi digosok sendiri ya. Jadi kalian aduk aja gitu kan. Jadi emasnya kegores, keambil dari diamondnya ya kan, karena keras kan diamond kan, kayak gitu ya. Jadi betonnya hanya bisa dipotong dengan menggunakan mata intan. Oke, ini adalah pengujian dari hasil core drill. Ini kalau dia silinder, kita melakukan uji ultrasonik. Ultrasonik itu dimasukkan di sini gelombang dari transmitter diterima oleh receiver. Kira-kira kalau ini betonnya nggak padat, maka gelombang dari sini sampai ke sini menyebabkan apa? Kalau nggak padat, kelambatan, cepat rambatnya menjadi lambat, ya. Tetapi kalau ternyata ini cepat sekali mencapai sini, maka kemungkinan betonnya padat. Nanti dikorelasi juga dengan pengujian kuat tekan. Nah, jadi pengujian kuat tekan benda uji A, B, C dikorelasi pada saat dia diuji dengan ultrasonik. Jadi harus diuji ultrasonik dulu, baru habis itu ditekan. Dan dilakukan pengujian hammer. Nih, harusnya kalian waktu uji tekan kemarin itu, waktu uji benda ujinya udah habis ya benda ujinya ya? Nggak dilakukan hammer. Nggak ada hammer. Oh sayang ya, itu harus dilakukan uji hammer itu. Nah, jadi nanti dia ini berapa, pukulan hammernya berapa, terus uji kuat tekannya berapa, terus nanti dilakukan korelasi. Ini pukulan hammer, terus ini kuat tekan. Benda uji ada berapa? Satu kelompok. Satu kelas ini 30. Nah, satu kelompok dibagi, enggak? Satu kelas ini sama kuat tekannya. Sama kuat tekannya. Nah, 30 itu kan ada yang uji 3 hari, 7 ya? 7, 14, 21, 28. Yang 28 kan nggak sampai 30, sampai 30. Sekali nguji itu 30 Itu loh pertanyaan saya. 28 hari itu berapa benda uji? 6. Nah, 6 itu kan kalian hammer kan, jadi ada 6 titik. Ini 6 titik untuk hammernya, terus ini 6 titik kuat tekan, terus dilakukan korelasi gitu loh ya. Jadi yang dia ininya
baliknya pas waktu dipukulkan ke ini, baliknya dia keras, berarti kan dia mesti kuat tekannya tinggi. Ya, kita lihat di sini contoh ini ditemukan di lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan misalnya kita diminta untuk melakukan asesmen tuh. Ditemukan di lokasi 1, 2, 3 core drill ya, core drill pelat. Ini di pelat ya, core drill di pelat. Pelat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian diameternya ini adalah diameter dalam core drill. Terus tinggi, ini kan jadi beda-beda nih. Nah, pada waktu diambil, krek, aduh kena, jangan sampai kena selongsongnya prategang. Nah, itu kan sudah ditarik, begitu putus kan, bahaya ya. Nah, jadi, sudah berhenti. Jadi kadang-kadang nggak sampai 10 kan maunya 10 kali 20 tuh. Kadang-kadang nggak sampai. Nah, ini kalau gini kan jadi LD-nya lebih dari 2 kan? LD-nya lebih dari 2. Terus luas penampang, beratnya. Nah, dari beratnya aja nih, ini kelebihan nih angka nih. Nah, ini dari beratnya aja beda-beda, kemungkinan kuat tekannya beda-beda. Terus kemudian diuji berat jenisnya beton. Terus beban tekannya, lihat kan? Beban tekannya kan? Beda-beda kan? Terus kemudian perbandingan L per D-nya lain-lain. Faktor koreksi karena L per D kalau dianggap hampir sama oke. Kalau enggak harus dikoreksi lagi dengan lebih detail ya kan. Terus ditemukan kan tulangan tuh. Ditemukan tulangan, kan nggak mungkin beton udah jadi gitu terus kosongan yang kita dapat kan mesti ada tulangannya. Entah sengkangnya, kena sengkangnya apa kena tulangan utamanya, tapi di bagian tekan gitu ya. Nah, terus ini adalah diameter dari tulangan yang ditemukan, ini adalah panjang dari tulangannya. Kepotongnya dia berapa? Jadi kan seakan-akan betonnya bagus, padahal di dalamnya ada tulangan besinya. Paham maksud saya ya? Ya, kan yang kita mau uji itu beton polos, tapi waktu di core itu ada tulangan yang ikut keputus. Jadi seakan-akan dia kuat tekannya tinggi. Nah, harus dilakukan faktor koreksi tulangan. Sehingga tegangan tekan yang didapatkan adalah ini. Kalau dikorelasikan ke silinder menjadi ini. Kalau dikorelasikan ke silinder, kita lihat ya. Tegangan tekan itu, ini datanya dari Pak Aman kan. Kuat tekan rata-rata dari 3 benda uji silinder, ya kan? Harus lebih dari 85%, ya tak? Ya. Atau tegangan tekan minimum yang terjadi harus lebih dari 75%, kan gitu ya. Jadi beton itu ternyata memenuhi untuk FC 240. Jadi ini di input. Jadi ini kan 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini diambil ya. Ini 1, 2, 3 tegangan rata-ratanya adalah 251 ya kan? 251 itu kan rata-rata ya. Jadi itu rata-rata. Ini terlalu jauh ini ya. Terjadi ini terlalu jauh. Tegangan rata-ratanya ini, tegangan minimumnya ini ya. Jadi kita ambil dan kita lakukan pengecekan, minimumnya adalah 182 ya kan? Terus kemudian yang rata-rata kita lihat di sini ternyata yang paling cocok adalah 240 kg per cm persegi. Jadi dari data yang ini kita melakukan penebakan. Kira-kira dulu dia dibikin terhadap kuat tekan 240 kg per cm persegi. Nggak bisa ngotot lagi, bilang katanya kuat tekannya 400. Ternyata datanya seperti ini, gitu ya. Oke. Ultrasonic pulse velocity adalah yang pertama untuk mengukur kedalaman retak. Gelombang ini cepat sampai ke R. Kira-kira betonnya bagus nggak? Tulangan, detektor tulangan untuk mengetahui tebal selimut. Makanya Pak Iqbal tadi siap gitu karena memang ujinya tuh banyak dan macem-macem. Kamu nggak mungkin bongkar semua. Dia akan mengalami korosi apabila terjadi oksidasi. Fe2O3 ini dia teroksidasi, warnanya kuning, cracknya masih nggak ada kuning-kuning. Kita tahu daerah situ potensinya dia udah karat, yang ini belum, yang ini